Dani cuman bisa ngerenyetin dahi loh. Bukannya kita niat rencana mau berdua, kok tiba-tiba rame ya? Jadi sewaktu kamu pergi, mereka tuh datang nemuin bapak. Yang dimana mereka punya kepikiran itu tuh gara-gara Ilham Junior. Dia tuh mimpi terus, yang dimana mimpinya itu adalah salah satu korban yang gak lain dan gak bukan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin masih cerita yang kemarin, karena cerita ini masih lumayan cukup panjang nih coy. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian juga yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Kali cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita sebat but. Pokoknya ritual dulu ya. Ritual itu adalah salah satu biar kita nggak panikan. Yang nggak suka sebat ya bisa ngopi aja, yang nggak suka ngopi, yang punya asam lambung ya ngeteh aja. Nggak suka teh ya air putih juga nggak apa-apa coy. Air putih juga sehat kan. Dan gimana puasanya, masih pada lancar? Sekarang udah mulai ke pertengahan mungkin lah ya, udah bentar lagi mau lebaran tuh. Mungkin kalian udah prepare beli baju lebaran. Gua mau boro-boro beli baju lebaran coy. Lu lihat sendiri aja, gua ngonten baju ini lagi hitam lagi. Ya udahlah ya, baju gua banyakannya warna hitam juga. Ya semoga ya nanti nextnya gue banyak ngoleksi warna-warna lain gitu, biar nggak disangka nggak ganti-ganti mulu. Nggak ganti apa sih, biar disangka ganti-ganti baju terus. Walaupun kan sebenarnya juga kemarin ada ini kan apa baju itu, tapi nanti next itu pun baju bakal gue pakai lagi coy. Ya buat biar lebih beda-beda lagi aja gitu. Sekarang warna kaos-kaos, ntar baju polo lagi gitu. Ya mungkin nanti ada warna-warna lain, warna pink, warna kuning, hijau, biru. Yang penting jangan pelangi. Dan oke, bakal kita lanjutin cerita yang kemarin, yang dimana anaknya Angkus yaitu Dani udah balik. Ketika anaknya Angkus ini udah balik, nggak banyak pertanyaan dulu tuh, biarin anaknya dulu istirahat dulu gitu kan. Singkat ceritanya, satu hari telah berlalu ketika Dani ini udah ngejalanin, ya bisa dibilang udah selesai lah gitu kan, udah capeknya udah hilang gitu. Nah yang ngebuka obrolan itu adalah Dani duluan. Pak, lagi sibuk nggak? Enggak. Dan kenapa? Mau ngobrolin tentang perihal yang bakalan kita lakuin. Di situ pun Engkus kayak keingetin dengan obrolan apa yang sudah diomongin sama teman-temannya juga, yang dimana ya Jaya sama Joni pun mau ikut serta juga. Sebetulnya Engkus ini nggak mau ngelibatin mereka berdua, apalagi sampai anaknya Ilham ataupun anaknya Jaya juga, yang dimana tingkat resikonya itu lebih besar dan lebih tinggi. Akhirnya ya mau gimana pun, karena memang itu udah bulat dari pikiran mereka, dan semoga mereka yang bertambah umur itu udah bisa makin dewasa. Dan ya insya Allah selama mereka bertiga harusnya bisa yang namanya jagain anak-anaknya itu. Di situ pun Dani ini bilang ke bapaknya, Pak, kemarin kan Dani baru naik Gunung Salak ya. Terus Dani ketemu satu orang atau satu sosok, yang dimana satu sosok itu tuh sebetulnya nggak ganggu ke Dani, tapi sosok itu ngingetin ke Dani, yang dimana ketika perjalanan berikutnya Dani harus jagain orang-orang yang ada di sekeliling Dani. Dani jadi khawatir kalau misalkan perjalanan kita nanti akan kenapa-napa,
apa nggak sebaiknya kita urungin aja Pak? Karena kan ya almarhum Om Asep itu juga udah lama, ya mungkin tulang belulangnya udah kekubur atau gimana. Tapi di situ Engkus pun cuman bisa ngerenyetin dahi sambil mikir juga. Memang peringatan itu nggak bisa dihiraukan atau nggak bisa dihindarin. Ya nggak bisa dihiraukan gitu aja sih. Ya walaupun terlepas dari percaya dan nggak percaya, itu juga salah satu peringatan yang dimana harus diwaspadai. Dan mungkin itu juga salah satu yang dimana perjalanan mereka nggak akan mulus-mulus aja. Tapi pengen banget yang namanya nemuin temennya si Asep ini. Singkatnya, Engkus ini bilang, sebenarnya Om Jaya sama Om Joni bahkan anak-anak mereka mau pada ikut juga, termasuk anak dari almarhum Om Ilham juga. Dani cuman bisa ngerenyetin dahi, loh bukannya kita niat rencana mau berdua, kok tiba-tiba rame ya? Jadi sewaktu kamu pergi, mereka tuh datang nemuin Bapak. Yang dimana mereka punya kepikiran itu tuh gara-gara Ilham Junior. Dia tuh mimpi terus, yang dimana mimpinya itu adalah salah satu korban yang gak lain dan gak bukan adalah Om Asep. Minta pulang, minta jemput, minta diambil. Ya itu juga salah satu pertanda yang dimana Om Asep juga sepertinya pengen dikuburin dengan hal layak pada umumnya manusia. Atau kita juga nggak tahu, mungkin jiwanya juga terjebak juga. Di situ pun Dani cuman bisa nunduk dan kayak iya mau nolongin gimana, tapi kalau nggak ditolongin juga itu teman-teman bapaknya. Dan juga ya pengetahuan Dani dengan apa yang pernah diceritain dari bapaknya itu benar-benar sedih banget. Apalagi mereka ini adalah 5 sekawan yang dimana mereka itu udah deket banget, udah kayak keluarga sendiri, udah kayak kakak adik lah intinya gitu kan. Walaupun sebenarnya Dani juga nggak punya tim yang bisa dikatakan seperti mereka lah gitu kan. Ya pernah naik bareng dengan orang lain pun nggak sedekat itu gitu kan. Di situ pun ya udah Pak, mau gimana lagi, tapi ada baiknya apa yang diomongin sama Dani atau sesuatu hal yang memang sebetulnya percaya atau nggak percaya tapi patut diwaspadai, baiknya Bapak rundingin sama teman-teman Bapak biar nanti kita bisa preparein bersama atau preparein bareng. Dan singkatnya di situ pun Engkus Manggut setuju dan lanjut minta buat Dani juga ikut supaya ya kita obrolin bareng-bareng lah. Singkatnya Engkus ini nelfon beberapa temennya, ya nelfon teman-temannya ini kayak Jaya, Joni gitu kan. Nah akhirnya mereka setuju buat ketemuan di salah satu hari gitulah, dimana waktunya juga ada semua gitu kan. Singkatnya mereka ini ketemuan di rumahnya Jaya. Nah ketika di rumahnya Jaya ini mereka ya basa-basi sampai akhirnya mereka ngebuka sebuah topik yang dimana Engkus langsung ngebuka pembicaraan tersebut dan nyeritain tentang perjalanan Dani yang sebelumnya pernah ke Gunung Salak. Setelah diceritain kayak gitu pun gak lama tiba-tiba Ilham Junior itu juga dapat sebuah peringatan yang kalau bedanya Ilham ini gak ditampakin dalam mimpinya entah siapa pada saat itu, tapi ya kurang lebih adalah hal sama yang seperti itu juga. Karena ada dua peringatan yang sama, mereka bertiga harus benar-benar ngematengin persiapan dan perlengkapannya. Tapi sebelum ngebahas itu, Engkus ngeyakin lagi, Jai, lu yakin? Kalau lu nggak yakin, gua nggak pernah memaksakan dan gua nggak minta buat lu pada ikut semua. Mau Ilham, mau anak lu Dea, mau lu juga John. Gue pun gak punya ekspektasi buat bisa nemuin, tapi ini buat ngebayar rasa penasaran gue aja, yang dimana ya gue bakalan ikhtiar dulu. Karena kan dulu boro-boro mau nyari, kita pun ikut nyari juga ya. Karena kita juga masih dalam keadaan berkabung, dalam keadaan yang namanya sedih. Walaupun memang persentasenya kecil karena kemungkinan. Iya kalau masalah utuh mah nggak mungkin. Kemungkinan itu cuma ada tulang dan itu pun pasti akan ketutupan sama semak atau mungkin kena longsor atau tanah atau daun dan sebagainya. Pasti bakalan sulit banget.
Sedangkan Joni sama Jaya tuh cuman bisa ngeyakinin Engkus. Ya mau gimana lagi, ya emang ini udah jalannya kita, dan ya ini mungkin salah satu bentuk buat ngebuang rasa penasaran kita juga. Ya lu tahu sendiri kan, kejadian ini gara-gara keegoisan gue juga, kata Jaya. Dimana gue nggak mau yang namanya dihantui dengan rasa kecewa, dihantui dengan rasa kesal, dihantui dengan rasa penyesalan. Jadi ini adalah bentuk ikhtiar yang dimana gue sudah berdamai diri dengan kejadian apa yang sudah terjadi. Gue sudah berlapang dada, dan kita semua kayaknya udah tahu kita juga jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Joni cuman manggut-manggut doang sambil nyimak, dan gak lupa Joni juga bilang, ya udah sekarang kita harus persiapin dan preparein kira-kira kapan kita akan berangkat, dan gimana dari istri-istri kalian pada setuju atau enggak. Joni itu natap ke Jaya sama Engkus tuh manggut kalau dia tuh setuju, sedangkan Jaya pun setuju. Akhirnya mereka pun setelah dapat persetujuan yang dimana memang udah disetujui sama istri-istrinya, akhirnya mereka pun ngebuka sebuah obrolan yang dimana ngebahas tentang perbekalan, manajemen logistik, mulai perjalanan dan sebagainya. Di situ pun ya bisa dikatakan mulai dari Ilham atau Dea pun nggak sesenior Dani, tapi emang udah basicnya udah didasari dengan ilmu, cuma jam terbangnya aja sih yang memang masih sedikit kurang. Beda kayak Jaya yang memang udah ke gunung mana-mana, udah ngalamin kejadian apapun, dan apalagi sekarang jauh lebih baik. Cuman ya penyakitnya tiga orang ini adalah sekarang yaitu fisiknya. Engkus dalam hatinya tuh kayak berharap banget dapat bantuan besar dari anaknya tersebut. Walaupun tidak punya ekspektasi anaknya akan ngebantu banyak, tapi ya semoga aja dengan adanya mereka atau dibanding sama anak-anak bisa ngebawa hoki, bisa ngebawa keberuntungan yang dimana bisa nemuin tulang-tulang dari temennya ini gitu kan. Akhirnya setelah obrolan tersebut dan mereka juga sepakat dengan tanggal yang sudah ditentukan, akhirnya mereka ngobrol kemana-mana dan lanjut pulang. Dalam pulangnya ini mereka tuh pamitan ke istri-istrinya. Nggak lupa Jaya juga pamitan sama yang namanya emak atau dari istri dari almarhum Ilham gitu kan. Cuman bisa manggut, dan pesannya ke Jaya itu cuman bilang, Jay, jagain anak gue ya yang sekarang ya, tolong bawa anak gue dalam kondisi selamat, termasuk Asep juga. Jaya nggak ngomong apapun, cuman ngangguk pelan. Karena ekspedisi pada saat itu pun ekspedisi yang dimana sebetulnya tidak punya persentase buat nemuin Asep. Tapi itu adalah salah satu bentuk terakhir, dan pencariannya itu pun memang sudah ditentukan dimana tanggalnya sama seperti tanggal ketika nyari Ilham yang awalnya itu nyasar duluan gitu kan. Ya akhirnya setelah pamitan dan minta izin, sampailah di hari H ketika mereka mau berangkat. Akhirnya mereka pun berangkat. Singkatnya sampai di Bandara Kalimantan, mereka karena memang udah nyarter mobil kan, akhirnya pergilah ke salah satu hotel untuk nginep dulu. Dan gak lupa juga mereka tuh kayak nyiapin logistik dan sebagainya. Dan niat mereka juga mau istirahat dulu gitu kan. Singkat cerita, setelah beli belanja keperluan, alat dan sebagainya, akhirnya mereka tuh pergilah ke hutan yang dimana memang hutan itu adalah perkebunan dari keluarga Ilham gitu kan. Gak lupa juga Jaya ngenalin atau ngasih tahu tentang kebun dari keluarga besarnya itu. Di situ pun Ilham cuman manggut-manggut doang dan nggak punya yang namanya rasa bangga atau bisa orang, wih ternyata gue orang kaya gitu kan. Ya nggak juga, karena memang masa hidup si Ilham Junior ini juga memang sudah terpenuhi, hidup juga enak dan sebagainya, dan gak jauh beda banget sifatnya ke almarhum. Tapi yang membedakan cuma satu, sifat barbarnya ke demit yang dimana kelakuannya random dan ada-ada aja. Dan itu juga salah satu kegelisahan dari Jaya, yang takutnya nanti Ilham ini melakukan sesuatu hal yang seperti sebelum-sebelumnya. Jaya, Joni, termasuk Engkus pun tahu bahwa hutan yang di depan mereka sekarang lagi ditatap itu adalah hutan yang memang bikin tragedi dan sebuah trauma di ketiga sahabat ini benar-benar ngebekas beberapa lama.
Di situ pun Kus bilang, Jai, lu awasin Ilham aja ya. Biar dia yang awasin Joni. Sedangkan anak gue sendiri bakal gue tugasin buat jadi pemimpin atau jadi leader. Sedangkan gue bakal jadi sweeper atau yang ngawasin kalian semua. Jaya pun manggut tanda setuju. Yang dimana kan sebenarnya ya yang biasa sweeper itu kan Jaya. Tapi Jaya tuh punya tugas yang jauh lebih berat daripada tugas pada sweeper gitu. Sweeper mah enak, cuman jalan paling belakang, nungguin aja. Tapi kalau harus jagain anaknya si Ilham, aduh, ada baik kelakuannya gitu kan. Singkatnya, mereka membentuk sebuah lingkaran dan gak lupa juga baca doa. Dan gak lupa juga mereka udah buka peta yang dimana titik demi titik mereka udah tandain. Yang kemungkinan mereka terakhir bareng-bareng sama si Asep itu adalah di salah satu daerah yang dimana sudah ditandain cuy. Buat sampai ke sana kita bisa nempuh 2 hari setengah. Ya kurang lebihnya 3 hari lah ya. Setelah 3 hari kita cari. Kalau memang nggak ketemu selama 1 minggu atau lamanya perjalanan kita 1 minggu, kita harus buru-buru pulang lagi. Dan kita nggak punya penyesalan lagi. Kalau ngelihat sesuatu atau ngeliat apapun, jangan panik ya Dan. Dani pun cuman manggut tanda setuju pada saat itu. Dan sampai akhirnya pun mereka mulai memasuki ke hutan tersebut. Dulu jalan itu tuh bisa dibilang udah ada jalurnya. Tapi kayaknya dan dengar-dengar dari rumor pun, semenjak ada kejadian almarhum Ilham ini, jalan tersebut atau akses buat masuk ke hutan tersebut seolah udah nggak ada yang lewat situ. Jadi jalannya tuh udah kayak ketutup sendiri. Bukan ditutup sama warga, melainkan mungkin ya ngapain juga kalau warga main ke situ gitu kan. Kayak kurang kerjaan aja. Ya akhirnya mereka tuh masuk. Dan ketika masuk, Dea sama Dani sama Ilham itu bener-bener kayak seneng banget. Dimana alam Kalimantan, hutan Kalimantan bener-bener indah. Pohonnya banyak yang gede. Intinya bikin tenang lah. Karena memang mereka bertiga punya sebuah kesamaan yang gak lain dan gak bukan adalah kesamaannya sama-sama gak suka puncak. Melainkan naik gunung ya cuma sebatas hobi dan gak pernah punya ekspektasi bahwa harus foto di puncak, harus dapat cerah. Mau hujan ya gak apa-apa, mau kabut ya gak apa-apa. Yang pada intinya mereka bisa menikmati alam aja. Dan apalagi hutan-hutan kayak begini kan bisa dibilang sepi juga. Jadi kayak agak lumayan enak. Tapi ya mau nggak mau, gara-gara jalannya yang memang sudah mulai tertutup, akhirnya jalur mereka atau jalan mereka agak sedikit terhambat dan agak sedikit lama. Laun mereka sambil ngibasin golok untuk ngebuka jalan mereka sendiri. Dan mereka pun kayak nggak lupa buat nandain jalur-jalurnya supaya nggak lupa. Jadi kayak ya takutnya kejadian kayak sebelum-sebelumnya gitu kan. 1 hari pun berlalu, mereka tidak sesuai dengan jadwal apa yang ditentukan. Karena memang ya mereka belum bisa sampai ke sana, tiba-tiba mendadak hujan pada saat itu. Walaupun pada saat itu pun memang musim kemarau. Tapi ya namanya di hutan, ya nggak ada yang tahu juga. Mereka tuh ngedirin tenda, masak dan sebagainya. Di malam pertama tidak ada kejadian apapun. Di malam kedua, mereka itu hari kedua itu kan udah jalan lagi, terus pindah lagi. Dan lagi-lagi nggak sampai ke titik yang sebelumnya. Ketika nggak sampai ke titik sebelumnya, mereka juga ngedirin tenda lagi karena di hari kedua pun masih sama. Masih yang namanya dapat kena hujan. Di situ pun Kus bilang, Jai, dapat hujan terus ya? Ya mau gimana lagi? Udahlah nggak apa-apa, lanjut aja. Kus, John, ya sementara mah kita istirahat sih. Maksud gua kita masih tetap harus nyari. Dan besok adalah titik dimana kita harus bisa sampai ngepush ke daerah tersebut. Kus pun manggut, begitupun Joni disusul sama dengan Dani, Ilham, dan gak lupa juga Dea pada saat itu. Nah sampai akhirnya di malam kedua ini sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa. Tapi Dani itu dapat mimpi lagi. Tapi entah siapa, yang nggak lain cuman sebuah peringatan. Hati-hati, hati-hati. Dan gak lama dalam mimpinya itu cuman ada sekelebatan bayangan, gitu. Tapi pakaiannya, celananya itu dia bisa ngeliat banget, nggak mukanya,
Cuma sebatas pakaiannya aja pada saat itu. Ketika dikejar tuh dalam mimpinya, tapi sosok itu tuh nggak ketemu. Ketika dalam mimpi itu dan dicoba ngejar pun nggak ketemu, akhirnya kayak berhenti aja dan tiba-tiba kayak dibangunin sama orang tuanya gitu kan. Dan bangun dan udah subuh, sholat subuh dulu yuk. Akhirnya mereka bangun dan gak lupa nunain sholat subuh berjamaah pada saat itu. Singkatnya mereka udah tahu jobnya masing-masing, kerjaannya masing-masing, yang dimana ya mereka masak tinggal masak aja. Singkatnya setelah mereka masak, makan, terus beres-beres, terus lanjut juga jalan lagi. Tapi gara-gara memang ritme mereka sebelumnya kan memang kayak telat nggak sampai titik poin. Telat nggak sampai titik poin yang dimana ketika mereka nggak sampai, udah otomatis kan kemungkinan kalau mau di-push ke titik berikutnya atau titik yang dimana mereka itu adalah titik terakhirnya, ya mereka harus nge-push tuh walaupun itu kena trek malam. Di situ pun Jaya setuju, Joni setuju, dan begitu anak-anak pun setuju. Ya udahlah kalau udah setuju, mereka tinggal jalan aja. Di hari ketiga ini ternyata betul banget. Mereka itu kena malam dan seketika selesai sholat maghrib berjamaah lagi, sudah mulai menampakkan tatapan mata-mata yang dari matanya itu keluar sinar cahaya merah. Seorang jadi kayak mata orang lagi bangun tidur atau lagi ketetesan sambal gitu. Tiba-tiba yang putih-putihnya itu merah. Pure merah sama sekali. Bahkan sampai nyala tuh. Menyala abangku gitu kan. Gue cuma bisa ngeliat kiri kanan. Dan nggak lupa juga Dani, mau Joni, mau Engkus, dan mau anak-anaknya cuman bisa diem aja dan merhatiin aja gitu kan. Ya udahlah, dan mereka itu udah kayak terbiasa nggak panik kan, karena memang mereka ini udah dibekelin sebelumnya dalam artian ilmu, mental dan sebagainya. Mereka itu lanjut lagi jalan aja. Engkus ini cuman meringatin, kalian bertiga jangan panik ya. Dan nggak lupa ngingetin juga ke yang namanya Ilham Junior. Jangan ngelakuin hal yang aneh ya. Ikuti rombongan dan ikutin apa kata leader. Kalau leader bilang istirahat, kita istirahat. Kalau leader bilang kita ngecamp, kita ngecamp. Semua harus ada di satu bibir dan satu kepala. Kalau menurut leader harus berhenti, berhenti. Kalau menurut leader harus istirahat, istirahat. Dani yang udah tahu cuman manggut-manggut doang. Begitu juga disusul sama Dea. Singkatnya, walaupun dengan banyak tatapan, mereka itu sampailah di titik terakhir mereka. Singkatnya mereka sampai, mereka langsung ngedirin tenda. Selesai tenda jadi, yang gimana kan mereka ini udah ngebagi tugas. Sedangkan dia ini mungutin ranting-ranting di samping-samping. Lumayan lah pikirnya buat ngangetin badan. Nah ketika udah nyari ranting, ketika mau bikin perapian api unggun, tiba-tiba ranting itu kayak langsung digubrakin. Yang dilihat Dea pada saat itu adalah sosok tinggi besar dan bertaring lagi jalan ke arah tenda mereka. Dea yang lihat satu sosok tersebut langsung lari dan teriak ke para saudara-saudaranya ini. Pak, Bapak, sambil nunjuk. Mereka semua yang ngeliat gelagat anaknya Jaya ini, semua natap ke telunjuk atau ngeliat ke telunjuk dari Dea ini. Astagfirullahaladzim. Jaya yang udah tahu tinggi sosok besar itu tuh cuman diem sambil natap tajam. Begitu juga teman-temannya yang lain. Mereka juga bukan takut, justru natap tajam ke makhluk tersebut. Tatapan tersebut ya justru itu ngebangkitin emosi atau rasa kesal dari sosok tersebut. Sosok tersebut balik melotot dan ngancam. Pergi kalian dari sini. Tidak berguna kalian ke sini. Sebaiknya kalian pergi dan tinggalin tempat di sini. Jika kalian tidak mau pergi, jangan salahkan saya jika banyak makhluk yang menginginkan kalian. Di situ pun ya mereka cuma kayak oh ya udah gitu kan, karena memang rasa ini Demit kayak udah nggak dianggap gitu kan. Demit ini tuh langsung jalan perlahan, tapi tiba-tiba Jaya langsung jalan juga ke depan sambil megang pinggangnya. Mau ngapain lu jalan maju ke depan?
makhluk tersebut tuh bilang, Kalian semua harus mati di sini. Sama seperti teman kalian. sambil ketawa ngekek. Jaya yang ngedenger emosi tersebut seolah bahwa kejadian tersebut pun Demit pun masih tahu dan hafal. Dengan muka-muka mereka, Jaya tuh bener-bener gak terima dan langsung nendang bagian yang entah itu kaki entah apa ya, ditendang sekenceng-kencengnya sama yang namanya Jaya. Tapi cuy, ternyata walaupun memang itu Demit mental, ia tetap aja kakinya sakit. Dan mentalnya Demit tersebut itu entah kemana. Tapi salah satu nendang tuh ambil mencet-mencetin kakinya. Aduh. Angkus yang lihat, ngapain udah aduh? Kaki gue sakit. Alah, kaki gue sakit. Makanya udah tua jangan banyak gaya. Alah, begitu dong sakit. Beneran nih sakit. Lu lihat nih sampai benjol kaki gua. Biasa juga cuma baca doa makan, lu tiba-tiba berani-beranian lu nendang kayak begituan. Lagian, gua nggak seneng makhluk tersebut tahu dan bahkan sampai hafal dengan kejadian beberapa tahun yang lalu. Udah. Yaudah, yuk kita lanjut lagi. Di situ pun akhirnya mereka tuh kayak nggak menghiraukan dengan kejadian yang udah kejadian gitu kan. Sampai akhirnya mereka ngebagi tugas. Dan gak lupa Jaya juga nyamperin ke selaku anak perempuannya. Dia, kamu nggak apa-apa kan? Enggak pak, nggak apa-apa, cuman kaget aja. Bener. Iya pak, nggak apa-apa kok. Yakin? Iya pak, lagian. Dan di situ pun Joni pun langsung nimpalin. Udah Jai, anak sendiri juga masih aja dipojokin. Kelihatan kok kalau orang takut itu pasti ngibrit, pasti kabur. Lu kan tahu sendiri, lu dulu kalau udah ngelihat makhluk atau ketakutan pasti langsung ngumpet ke belakangnya almarhum. Hehehe, ketawa. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai dan akan dilanjut di next episode. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.